Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pengaruh penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo. Kelompok kami terdiri dari Dianita Suwu, Priscilia Tambuwun, dan Marklif Mokodompis. Analisis regresi merupakan alat statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua atau lebih peubah kuantitatif sehingga salah satu peubah bisa diramalkan dari peubah lainnya. Analisis regresi terbagi atas dua, yaitu pertama, regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas tunggal. Persamaan model regresi sederhana hanya memungkinkan bila pengaruh yang ada itu hanya dari independen variabel atau variabel bebas terhadap dependen variabel atau variabel tak bebas. Bila koefisien korelasi tinggi, maka koefisien variabel bebas juga besar. Sebaliknya, bila koefisien korelasi negatif, maka koefisien variabel bebas juga negatif. Dan sebaliknya, bila koefisien korelasi positif, maka harga koefisien variabel bebas juga positif. Modelnya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1, XI tambah epsilon I. Dalam hal ini, Y adalah nilai peubah respons dalam matan ke I, beta 0 dan beta 1 adalah parameter, XI adalah konstanta yang diketahui, yaitu nilai peubah bebas, epsilon I adalah suku galat yang bersifat acak dengan rataan, elemen epsilon I sama dengan 0. Kedua, regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk memprediksi perubahannya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Dikatakan regresi berganda karena jumlah variabel bebas atau independen sebagai prediktor lebih dari satu. Tujuan analisis regresi linear adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan memuat prediksi atau perkiraan nilai X dan Y. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda yang mencakup dua atau lebih variabel. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI1 tambah beta 2 XI2 tambah sampai dengan tambah beta P kurang 1 XI P kurang 1 tambah epsilon I. Dalam hal ini, beta 0, beta 1 sampai dengan beta P kurang 1 adalah parameter, XI1 sampai dengan XIP kurang 1 adalah konstanta yang diketahui nilainya, epsilon I saling bebas dan menyebar normal, I sama dengan 1 sampai ke N. Kegunaan analisis regresi. Analisis regresi mempunyai 3 kegunaan utama, yaitu pertama, deskripsi, kedua, kontrol atau kendali, ketiga, peramalan. Pengujian hipotesis regresi linear berganda. Pengujian berganda atau serempak dengan menggunakan uji F-hitung dengan mencari besarnya F-hitung yang akan dibandingkan dengan F-tabel. Pengujian F-hitung digunakan untuk mengetahui kualitas keberartian regresi antara tiap-tiap variabel bebas X secara serempak atau bersamaan, terdapat pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat Y. Untuk menguji apakah ada hubungan regresi antara peubah tak bebas Y dan peubah bebas X1 sampai dengan XP kurang 1, dengan kata lain, untuk memilih di antara alternatif-alternatif. Langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, H0 beta 1 sama dengan beta 2 sampai dengan beta P kurang 1 sama dengan 0 atau H1 minimal ada 1 BK tidak sama dengan 0.
Yang kedua, menentukan taraf nyata. Yang ketiga, menggunakan statistik uji F dengan rumus F hitung sama dengan kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat. Yang keempat, menentukan titik kritis, yaitu dengan membaca nilai tabel. Yang kelima, menentukan kesimpulan, jika F hitung lebih besar dari F alfa, P kurang 1, N kurang P, maka tolak H0. Metode penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan dari rumah masing-masing anggota kelompok, di mana pelaksanaannya dimulai pada tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. Yang kedua, metode dan langkah penelitian menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mencari jurnal-jurnal dan mengumpulkan data-data yang ada, kemudian melakukan perhitungan menggunakan aplikasi atau software statistika Minitab. Next. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah data yang kelompok kami dapatkan dari jurnal. Data tersebut diambil sebanyak 24 bulan atau selama 2 tahun terakhir dari jurnal tersebut dibuat. Terdiri dari X1, lingkungan pergaulan yang salah, X2 adalah kurangnya perhatian orang tua, X3 adalah mudahnya mendapatkan narkoba, X4 adalah senang kegiatan berisiko, dan Y adalah penyalahgunaan narkoba. Di mana X1, X2, X3, dan X4 merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel terikat. Hasil yang pertama, tabel model summary, di mana nilai R-square atau koefisien determinasi sebesar 99,47%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel lingkungan pergaulan yang salah, kurangnya perhatian orang tua, dan mudahnya mendapatkan narkoba mempengaruhi penyalahgunaan narkoba sebesar 99,47%, dan masih terdapat 0,53% variabel lain selain keempat variabel tersebut yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah tabel analisis of variance atau ANOVA. Uji ANOVA dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel lingkungan pergaulan yang salah, kurangnya perhatian orang tua, dan mudahnya mendapatkan narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba. Apabila nilai p-value kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang nyata antara variabel dan hasil. Demikian pula apabila p-value lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara variabel dengan hasil. Seperti terlihat pada tabel ANOVA di atas, p-value regression sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba. Next. Tabel koefisien. Tabel koefisien menampilkan koefisien dari persamaan regresi yang dihasilkan. Sebagai catatan, tabel model summary, ANOVA, dan koefisien didapat melalui perhitungan aplikasi Minitab. Selanjutnya pembahasan yang pertama, pengaruh lingkungan pergaulan yang salah terhadap penyalahgunaan narkoba dengan hipotesis H0 beta 1 sama dengan 0. Artinya lingkungan pergaulan yang salah tidak mempengaruhi penyalahgunaan narkoba dengan alfa 5% sama dengan 0,05 dan nilai T-table atau P-value dari lingkungan pergaulan yang salah sama dengan 0,000, di mana jika P-value kurang dari A, maka
tolak H0, dan sebaliknya. Hasil yang kami dapatkan 0,000 kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0, artinya lingkungan pergaulan yang salah mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Dan yang kedua yaitu pengaruh lingkungan pergaulan yang salah terhadap penyalahgunaan narkoba dengan hipotesis yang sama dan alfa yang sama. Nilai T-table atau p-value yang kami dapatkan yaitu 0,000, artinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0, yaitu lingkungan pergaulan yang salah mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketiga yaitu pengaruh mudahnya mendapatkan narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan hipotesis dan alfa yang sama, nilai T-table atau p-value yang kami dapatkan 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0, yang artinya mudahnya mendapatkan narkoba mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Dan yang keempat, pengaruh senang kegiatan berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba dengan hipotesis dan alfa yang sama, dan nilai T-table atau p-value yang kami dapatkan 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0, artinya senang kegiatan berisiko mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Dan selanjutnya, model regresi linier berganda dari penyalahgunaan narkoba. Modelnya kami dapatkan yaitu penyalahgunaan narkoba sama dengan 3,51 tambah 0,9876 lingkungan pergaulan yang salah, tambah 0,9583 kurangnya perhatian orang tua, tambah 0,9850 mudahnya mendapatkan narkoba, tambah 1,0584 senang kegiatan berisiko, atau dapat ditulis Y sama dengan 3,51 tambah 0,9876x1 tambah 0,9583x2 tambah 0,9850x3 tambah 1,0584x4, di mana x1 lingkungan pergaulan yang salah, x2 kurangnya perhatian orang tua, x3 mudahnya mendapatkan narkoba, dan x4 senang kegiatan beresiko. Jadi kesimpulannya yang kami dapatkan yaitu pertama, model regresi linier berganda dari penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo adalah Y sama dengan 3,51 tambah 0,9876x1 tambah 0,9583x2 tambah 0,9850x3 tambah 1,0584x4. Dan yang kedua, dari hasil perhitungan lingkungan pergaulan yang salah mempengaruhi kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo. Dan yang ketiga, dari hasil perhitungan kurangnya perhatian orang tua mempengaruhi kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo. Dan yang keempat, dari hasil perhitungan mudahnya mendapatkan narkoba mempengaruhi kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo. Dan yang kelima, dari hasil perhitungan senang kegiatan beresiko mempengaruhi kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo. Dari 5 kesimpulan ini, artinya bahwa kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan rajin mensosialisasikan tentang pengaruh dan bahaya jika kecanduan narkoba. Terima kasih, itulah presentasi dari kelompok kami.